Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Hikmah Arfiti. Video kali ini saya buat sebagai pengganti tugas 2 yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Halim Budi Santoso. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan tentang sedikit cara ya, ataupun fungsi yang dipakai pada Microsoft Excel. Langsung saja teman-teman, kita cari dulu aplikasinya. Teman-teman udah pada tahu ya Microsoft Excel yang seperti ini yang berwarna hijau. Kita klik untuk membukanya. Dan ini adalah tampilan atau lembar kerja dari Microsoft Excel. Karena kebetulan saya belum menutup, belum saya close ya. Ini yang tadi sudah saya buka, maka otomatis masuk ke sini dan sudah ada namanya. Ya, teman-teman, sini kita bisa lihat ya. Di sini ada persegi panjang seperti ini, ada banyak sekali, bahkan ada ribuan ya mungkin ya, ke bawah tuh, ke samping juga. Dan perlu teman-teman ketahui ya, nama dari persegi panjang ini adalah sel. Sedangkan kumpulan dari sel itu disebut dengan range ya. Seperti ini ya. Jadi yang kecil ini adalah sel dan yang banyak kumpulan dari sel adalah range. Seperti ini. Oke. Dan sebelah sini teman-teman juga bisa lihat ada huruf A, B, C, D dan seterusnya ya. Yang kalau kita klik atasnya maka dia akan mengarah ke bawah, membuat garis ke bawah seperti ini. Mengarah ke bawah ya. Ini disebut dengan kolom. Jadi ada banyak sekali ke bawah. Dan di samping sebelah kiri ya, paling ujung ini, pinggir. Ini juga ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kalau kita klik seperti ini, misalkan, maka dia akan mengarah ke samping. Dan ini disebut dengan baris. Jadi bedanya ini baris ya, dan ini kolom ya. Ini baris dan ini kolom. Seperti itu. Dan di bawahnya ini beberapa lembar ya sudah saya tulis. Ini lembar juga bisa dipindah-pindah ke samping, ke kanan seperti ini. Ini namanya sheet ya. Nah, tujuan adanya sheet ini yaitu untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita, jadi kita bisa buka banyak sheet dalam satu lembar kerja. Dan caranya gimana gitu? Caranya adalah dengan menekan tombol atau gambar plus ini ya, menekan plus ini, kita tekan plus. Nah, maka akan ada lembar kerja baru. Nih, di sini ada tulisan lembar kerja 6. Dan cara menghapusnya juga gampang, kita tinggal klik kanan lalu kita hapus. Maka akan otomatis terhapus ya. Nah, seperti itu. Dan untuk memberi namanya kita bisa seperti ini, rename ya. Kita klik kanan, kita ganti nama. Misalnya kita ganti dengan nama tugas. Seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Ini juga sebelahnya lagi di sini pojok kanan bawah. Ini untuk membesarkan ukuran bisa, mengecilkan seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau di atasnya ini menu-menunya ada banyak ya. Kurang lebih seperti sama kayak di Word, tapi ya berbeda ya tentunya. Nah, jadi di kali ini saya ingin menunjukkan tentang cara membuat tabel seperti itu. Nah, sebenarnya banyak banget fungsi dari Microsoft Excel ini, bukan hanya untuk membuat tabel ya. Intinya yaitu untuk mengolah data manajemen ya, dan proses administrasi itu. Bisa dapat untuk melakukan operasi tabel, mengolah data pada tabel, membuat laporan keuangan misalnya, yang dalam berskala besar itu bisa. Membuat grafik juga bisa. Dan ada beberapa manfaat lainnya, misalkan untuk menghitung anggaran, mencatat ya, membuat catatan keuangan, mengurutkan data juga bisa gitu, menyelesaikan perhitungan aritmatika itu juga bisa ya. Jadi pertama saya akan membuat sebuah tabel tentang sembako ya, sembako yang kita pakai selama 1 bulan misalnya. Nah, judulnya itu ya, judulnya. Di bawahnya lagi kita tulis nomor
sampingnya kita beri nama barang-barang tentunya, nama sembakonya apa aja. Terus sebelahnya di sini ada banyaknya barang per item gitu ya, maksudnya sini banyak. Di sebelahnya lagi ada harga satuan, harga per item, harga per item, harga satuan. Dan di sebelahnya lagi ada jumlah. Setelah itu kita beri nomor seperti ini. Dan untuk memberi nomor ada cara yang mudah, yang lebih mudah. Di sini kita bisa pakai, misalnya ada berapa macam sembako yang akan kita beli ya. Misalkan ada 7 misalkan. Kita tidak perlu memberi nomor 1, 2, 1, 1 seperti ini, kita kasih 3, 4, gini, 5, tidak usah. Jadi cara gampangnya adalah seperti ini. Kita hapus dulu. Cara gampangnya adalah seperti ini. Yang pertama kita blok, maka akan ada kotak seperti ini ya. Di sebelah kanan bawah pojok ini ada titiknya. Titik ini kita tarik ya, kita tekan dulu, tekan dan tarik. Misalnya sampai berapa? 7 ya, 7 sembako yang akan kita tulis ya. Seperti ini. Nah, otomatis maka di sini akan tertulis sampai 7 dan di bawahnya sini akan saya tulis total. Setelah itu kita beri ukuran ya. Ini kan harganya, ukurannya beda-beda ya, ukuran kolomnya beda-beda. Ukurannya kita rapihkan ya. Misalkan ini terlalu besar, kita bisa klik ya pada bagian garis ini, kita tekan dan tarik, tekan tarik ke kiri seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini karena mungkin harganya beda-beda ukurannya, kita bisa blok terlebih dahulu C, D, E, F nya seperti ini, kita blok. Nah, terus kita pilih klik kanan, lebar kolom kita pilih yang sebelah sini, dan di sini kita isi. Nah, misalkan kita isi berapa ya? 15. Oh ya, pas ya. Jadi ukurannya sama semua ya. Setelah itu kita tulis di sini beras. Ya, beras yang barang-barang yang akan kita beli. Misalnya sembakonya pertama ada beras ya, bahan utama atau bahan pokok. Berasnya di sini beras 1 kilo ya, masing-masing 1 kilo lah ya. Terus di sini minyak, minyaknya yang 2 kilo, yang 2 liter sekalian. Gulanya 1 kilo ya, 1 kilo itu ya, satu bungkusnya itu 1 kilo. Terus di sini ada teh misalnya, ada susu kaleng misalnya. Terus ada apa lagi ya, ini teh tulisannya salah, bentar. Terus ada apa lagi, telur misalnya. Setelah itu ada apa lagi, garam lah ya. Dah, itu aja. Dan di sini kita tulis banyaknya barang. Misalnya ini kan tadi 1 kilo ya, dalam 1 bulan kita menghabiskan berapa kilo gitu ya. Misalkan sehari itu habisnya 1 kilo ya kan, kalau 30 hari berarti 30 kilo gitu, banyak banget ya. Enggak, misalkan dalam sehari setengah kilo gitu ya, dan 3 hari berarti 15 kilo misalkan gitu. Minyaknya 2 liter cukup, kita beli 1 aja gitu kan. Terus gula putihnya 2 kilo cukup, tehnya mungkin 4, susunya 3 mungkin, telurnya misalkan di sini telurnya per 1 kilo ya. Jadi telurnya misalkan kita butuh 3 kilo ya kan. Terus garamnya cukup 2 kilo aja gitu. 1 kilo mungkin ya, cukup 1 kilo, 2 kilo mungkin. Setelah itu kita tentukan harga satuannya gitu ya. Misalnya harga satuan beras itu 1 kilonya 12.000 gitu. Dan minyaknya 2 kilo itu 30.000. Terus gulanya 1 kilonya 15.000. Kalau tehnya misalkan satunya 8.000, susunya itu satunya 7.000, telurnya itu 15.000, tidak, misalkan sekilonya berapa sekarang ya, 20.000 mungkin.
misal aja ya, karena udah nggak tahu harga-harganya di Indonesia. Garamnya misalkan murah nih, kalau garamnya misalkan kita pakai garam yang bagus nih 10.000 ya, seperti itu. Nah, agar lebih jelas kita bisa kasih buat tabel seperti ini agar garisnya itu lebih tebal ya teman-teman. Kita blok dulu seperti ini. Setelah kita blok ya, selanjutnya kita pilih yang ini, semua batas. Nah, gini kan enak ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Dan untuk judulnya kita blok juga sampai ujung sini ya, jangan melebihi ya. Setelah itu kita pilih gabungkan dan tengahkan. Kita juga bisa tebalkan dengan pilih bold atau besarkan ukuran seperti ini ya. Dan ini untuk membuat tulisan dari tengah kita blok seperti ini dulu. Kita pilih format cell, perataan ya, rata di kanan kiri juga bisa seperti ini. Nah terus untuk yang tulisan ini kita buat di tengah seperti ini. Kita bikin tebal bold. Ini juga kita buat di tengah seperti ini. Lalu untuk totalnya ini kita gabungkan seperti ini. Nah, totalnya kita gabungkan seperti ini. Kita juga bisa beri warna dengan kita blok ya, seperti ini. Nah, di sini saya ingin memberitahu ya rumus, jadi agar kita tidak susah-susah pakai kalkulator untuk menghitung. Kalau misalkan kita beli beras 1 kilo ya, 15 kilo, per kilonya 12.000, itu harganya berapa? Itu kan dikali ya teman-teman. Cara ngalinya seperti ini ya. Kita ketik dulu sama dengan terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik lagi dalam kurung. Kita blok atau kita sorot ya, yang mana yang akan kita kalikan. Misalnya yang pertama ini yang banyak, yang 15-nya dulu. Terus kita ketik lagi tanda bintang ya di keyboard, tanda bintang seperti ini. Lalu kita sorot lagi yang akan kita kalikan dengan ini, seperti ini. Setelah kita sorot keduanya, setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk menjumlahkan yang bawahnya pun sama ya, tapi kita tidak perlu pakai rumus lagi karena tadi sudah. Jadi cukup kita klik aja yang paling atas, lalu di sini ada garis titik seperti ini. Kita cukup klik dan tarik sampai di sini, seperti itu. Nah, di sini. Jadi kita tidak perlu capek-capek ya buat ngetik lagi, dan buat ngitung di kalkulator juga nggak perlu. Kita udah bisa langsung lihat di sini dan pasti hasilnya benar. Dan ini kan mata uang ya gitu. Kita mungkin bisa rapihkan lagi tulisannya seperti ini caranya. Karena ini uang, kita bisa pilih di sini nih. Di umum ya. Di sini ada keterangan umum, angka, mata uang, akuntansi, tanggal pendek dan lain di bawahnya. Kita bisa pilih mata uang ya. Nah, maka akan otomatis ada tulisan Rp-nya nih atau rupiahnya. Atau bisa mau lebih rapih lagi, kita pilih akuntansi. Nah, maka tulisan Rp-nya ada di sebelah kiri nih. Bagus ya? Ya, jadi seperti itu ya. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara menjumlah. Jadi dari jumlah ini semua ya, totalnya berapa sih gitu. Kan di sini ada tulisan total ya. Totalnya berapa sih gitu kan. Oke, rumusnya jadi seperti ini. Yang pertama sama dengan ya, kita pakai rumus sum ya, sum. Saya ketik dulu di sini. Bentar. Saya ketik dulu di sini ya, sum, seperti ini tulisannya, sum gitu. Sama dengan sum dalam kurung ya. Setelah itu kita blok mana yang akan kita jumlahkan dari atas sampai bawah seperti ini. Kita tekan, tahan dan lepaskan. Setelah itu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, maka di sini akan otomatis ya. Otomatis ada tulisannya di sini 373.000 seperti ini. Jadi selama 1 bulan kita membeli ini ya, totalnya segini. Bisa ya teman-teman.
Nah, selain itu apalagi? Ada lagi ya, misalkan dalam 1 bulan kita punya kebutuhan sembako 373 gitu. Cuman kita uangnya nggak cukup ya, misalkan uangnya nggak cukup, kita cuman punya uang 230 lah ya, misalnya 230.000 misalnya ya, misalnya kita cuma punya uang 230.000. Di sini saya tulis dulu bentar. Jadi mau pakai rumus pengurangan ya. Pengurangan. Jadi 37 dikurang 373.000, maksudnya 373.000 dikurang 230 itu berapa? Caranya adalah sama dengan ya, kita blok dulu. Pertama kita kasih dalam kurung, kita blok yang 373, lalu kita klik kurang, kita blok yang ini dikurang berapa, terus kurangnya 230 kan kita blok, lalu kita tutup, lalu kita enter. Jadi kurangnya adalah 143 ya. Jadi kalau ini ditambah ini maka ketemunya ini gitu ya. Selain pengurangan ada lagi, yaitu rumus pembagian. Misalnya 373 ini akan kita bagi ke 2 orang, misalkan ya. Caranya gimana? Dibagi 2 orang ya. Caranya seperti ini, kita klik dulu, ketik sama dengan dalam kurung, kita blok, kita sorot yang ini, kita rumus bagi itu cukup pakai tanda garing ya, atau garis miring. Selanjutnya kita blok 2 karena dibagi 2, selanjutnya kita tutup ini. Jadi kalau misalkan 373 dibagi 2 itu ketemunya maka 186.500, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada lagi, yaitu rata-rata. Saya akan membuat rata-rata. Berapa sih rata-rata harga barang atau harga sembako yang kita beli ini? 7 barang ini tuh rata-ratanya berapa gitu. Jadi rumusnya adalah pakai average ya. Average seperti ini. Terus kita blok berapa banyak sembakonya. Nah, karena ada 7 ya, jadi kita blok sini kolom 1 sampai 7, lalu kita enter. Setelah kita enter, maka akan tertulis sini 53.286 gitu ya. Benar ya? Dibagi 7, ini rata-rata, average-nya segini. Oke. Selanjutnya ada lagi, jadi ini rata-rata harga sembako ya. Sembako. Selanjutnya yaitu ada fungsi count seperti ini. Fungsi count ini apa fungsinya? Yaitu digunakan untuk menghitung banyaknya data berupa angka. Jadi datanya ada berapa gitu ya. Angka ya, bukan huruf ya. Jadi kalau huruf itu nggak bisa dihitung, yang bisa itu cuman angka. Oke, caranya adalah sama dengan kita pilih count, lalu kita blok juga yang sebelah sini, lalu kita tutup kurung, enter, maka ada 7 count. Jadi banyaknya data ya. Di sini saya tulis banyaknya data. Banyak data. Kenapa cuman bisa untuk menghitung angka ya? Jadi kalau untuk menghitung tulisan ini nggak bisa ya, menghitung
Coba kita contoh ya, kita blok yang tulisan nanti. Coba kita pakai rumus yang sama, kita pakai con dalam kurung ya, kita blok yang ini, tutup kurung. Maka hasilnya 0 ya, nggak bisa ya. Karena rumus ini cuma dipakai untuk menghitung angka gitu ya. Banyaknya data yang berupa angka gitu. Kalau yang menghitung huruf ini nggak bisa ya teman-teman. Oke, jadi kita hapus saja ini. Oke. Selain itu ada lagi, saya pakai contoh yang lainnya di sheet yang lain. Ini kebetulan saya ada contoh ya. Misalnya di sini. Saya ingin menghitung banyaknya banyaknya baju ataupun kemeja ya, banyaknya kemeja yang harus saya beli, seperti itu. Kita pakai rumus count if ya, seperti ini, count if. Cara menghitungnya ada seperti ini, sama dengan terlebih dahulu kita pilih count if, setelah itu dalam kurung kita blok kolom ini yang akan kita cari tahu. Setelah itu kita ketik titik koma, tanda petik 2, kita ketik di sini. Misalkan kita akan menghitung baju batik ya, yang akan kita hitung. Tanda petik lagi, terus tutup kurung dan enter. Maka ada 7 baju batik yang harus kita beli. Jadi ada 7 baju batik yang harus dibeli. Itu. Kita bisa hitung manual, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya teman-teman? Betul sekali. Jadi kita pakai buat contoh yang lainnya. Misalkan kita mau berapa baju yang ukuran L yang akan kita beli. Kita pakai rumus count if dalam kurung ini ya, kita blok yang ini. Setelah itu titik koma, tanda petik, kita tulis L seperti ini. Selanjutnya kita tutup kurung. Ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ukuran 9 ya, 9 ukuran L yang harus kita beli, yang harus dibeli. Seperti itu ya teman-teman. Ada lagi cara lain. Saya akan tunjukkan cara untuk merubah tulisan ya. Di sini ada tulisan susunan acara pernikahan ya. Dan cara yang saya tunjukkan adalah cara untuk mengubah tulisan ini menjadi kecil semua. Pakai rumus lower ya, seperti ini. Caranya adalah sama dengan kita tulis di sini lower, lalu kita blok, tutup kurung. Nah, maka otomatis di sini akan ada tulisan susunan acara dengan tulisan atau huruf kecil semua ya. Selanjutnya ada lagi, kita pakai rumus proper. Untuk apa rumus proper itu? Untuk membuat tulisan pada awal kata ya. Jadi awal katanya aja yang besar. Awal hurufnya di sini, S-nya, A-nya sama P-nya tuh yang besar. Kita klik di sini. Proper ya. Proper. Oke, kita blok. Enter. Nah, maka susunan acara pernikahan di sini besar ya. S-nya besar, A-nya besar, P-nya besar. Ada perbedaannya ya. Ada satu lagi yaitu namanya rumus upper ya. Upper ya. Caranya seperti ini. Jadi rumus upper itu digunakan untuk membuat tulisan besar semua. Jadi kayak gini ya. Maaf. Jadi kita blok yang ini ya, yang tulisannya kecil semua, kita rubah jadi besar semua ya. Kita tulis upper dalam kurung, kita blok yang ini yang tulisannya kecil semua, lalu kita enter. Nah, maka tulisannya akan jadi besar semua ya teman-teman ya. Seperti itu ya.
Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Itu yang hanya saya tahu, karena sebenarnya ada banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari ya. Rumus-rumusnya itu sangat banyak, dan cukup dari saya itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.